Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka bab 8 Sehatlah Ragaku fase B kelas 4 dengan materi membaca cerita garuk-garuk. Adapun capaian pembelajaran kali ini adalah membaca dan mengucapkan kata-kata yang panjang, 3 suku kata atau lebih, menggunakan pengetahuannya terhadap kombinasi huruf. Nah, anak-anak, bacalah cerita garuk-garuk dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Pahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Pahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Pahmi juga banyak makanan. Ibu Pahmi selalu menyuguhi mereka buah dan panganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Pahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon, atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih stoples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurutku Kidul kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Pahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Pahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya makan apa? Telur? Udang? Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi? Tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Cerita oleh Eva Nukman. Nah, anak-anak, pastikan kalian memahami cerita garuk-garuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah ide pokok cerita ini? Tahukah kalian apakah yang dimaksud ide pokok? Ya, ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ya, kalian benar, ide pokok tersebut adalah menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi. Pertanyaan kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Ya, di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan ketiga, di rumah siapakah Pahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Di rumah Pahmi.
Pertanyaan keempat, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Ya, pertama, rumah Fahmi luas, banyak makanan. Selain itu, Dul juga terbebas dari Kak Asih yang cerewet untuk menyuruhnya mandi. Karena menurut Dul, mandi itu membosankan. Pertanyaan keenam, menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apa kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Tentu tidak setuju dong, sebab mandi itu adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh. Pertanyaan ketujuh, apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? Dokter Tuti menyampaikan bahwa gatal-gatal Kidul ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetnya Kidul bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Pertanyaan terakhir yang kedelapan, apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Selamat menjawab. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.